Selamat sore kakak-kakak. Sore Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan membagikan sedikit materi terkait dengan gangguan menstruasi pada remaja putri. Jadi ada beberapa hal nanti yang berkaitan dengan pada saat kita datang bulan. Mungkin dari adik-adik selama ini pernah mengalami sakit bagian perut atau mual muntah pada saat datang bulan. Yang pertama, pengertian menstruasi. Menstruasi merupakan keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Siklus ini merupakan bagian dari proses normal organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Secara medis, keadaan haid atau menstruasi adalah proses alami yang dialami setiap wanita yang terjadinya proses perdarahan yang disebabkan turunnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. Proses ini terjadi pada saat wanita memasuki usia 10-12 tahun. Jadi, memang ini baik gope ke di usia kan yang rata-rata nompe 13 tahun siung goto itu ponggo nganci saya haid siung gitu. Tapi yoga karena kemajuan teknologi juga karena fisiknya kak. Jadi anak bisa dulu 10 tahun kan yoga haid. Lanjut, menstruasi juga merupakan pelepasan lapisan rahim atau endometrium yang terjadi dalam siklus bulanan sepanjang kehidupan reproduksi wanita, kecuali selama kehamilan. Jadi selama hamil itu, memang istilah untuk haid remeng hamil. Karena ini haid remeng hamil, itu haid mungkin gangguan, jangan sampai itu langkah abang untuk apa sih? Serta ini busuk. Yang kedua, siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang normal pada wanita yaitu 21 hari sampai 35 hari. Siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari merupakan siklus pendek atau disebut polimenorea, dan siklus yang lebih dari 35 hari merupakan siklus panjang atau biasa disebut oligomenorea. Nah, emesut ngope, kita emengko haisio, kan hitung itu misalnya bulan 4 atau tanggal 4 itu gitu. Emengko kone bulan 5 ya diangga, hitung itu dari tanggal 4 itu. Emek itu yang sampai 21 hari pe. Itu saya gangguan itu. Karena ya pe, normal siklus wanita dari 21 sampai 35 tuh. Lebih dari 21 kulit macon karena itu juga normal. Terus emengko iya, saya ini bulan 4 pi, bulan 4 tanggal 4 misalnya. Nah lebih one 35 hari di taksir, one pas bulan 5 pi. Misalnya di bulan 5 di masain, bulan 6 di itu kulit saya gangguan, jangan sampai ngodiang. Pas ngot ditega kulit jadi dia ke calon ibu kita untuk kulit ngodiang lah, kulit hamil sio. Gara-gara tema kontrol di pas bedanya itu jadi apa jadi ganggu halang kita mangana sio itu. Yang berikut tanda dan gejala menstruasi. Tanda dan gejala menstruasi yang pertama itu nyeri pada payudara, kemudian nyeri pada pinggang, muncul jerawat, kelelahan, dan mood berubah-ubah. Tetapi tidak semua orang itu bisa ini. Kalau misalkan mau menstruasi gitu, tanda-tanda yang gitu juga ada yang begini kak. Ada yang mual sebelum menstruasi, itu juga normal. Selanjutnya itu gangguan menstruasi. Yang pertama, dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang bagian bawah dan paha. Kotemeng gope, saya hai titik. Beti kemuk sio, beti kemuk terus beti onele asogan. Tapi itu termasuk normal karena ITP setiap IT pasti gope minggu pas saya hai beda-beda pantuk, beda-beda beti. Itu yang namanya dituka, itu yang namanya tileas, di kemudian depan asogan. Tanda dan gejala pada dysmenorrhea juga. Yang pertama, nyeri atau kerung di perut bagian bawah yang terus berlangsung dan terkadang menyebar ke punggung bagian bawah serta paha, disertai sakit kepala, mual, dan muntah. Kemudian cara mengatasi dysmenorrhea itu yang pertama, memijat atau mengompres area perut yang sakit dengan air hangat. Jadi ini apa baik ini minggu pas nggak penting itu ini tekan di situ karena mana teh
proses mode bilang itu kisio tekan terus pakai ikat pinggang asing gitu karena itu dia ngaceng menyebabkan penyakit lain lebih edit. Itu cukup darah bunyi gitu malah konsum itu hal normal yang mengko pas mencai hai. Kemudian berolahraga ringan seperti berjalan santai atau bersepeda, mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E dan vitamin B6. Tapi itu kalau itu manggo bebas kita tahu tergantung mengko lembar letin konsulone dokter. Asing gue langsung minum lalu di situ. Mungkin gue betul itu yang nang nyeri pada saat haid sih. Yang kedua gangguan pada menstruasi itu menorragia. Jadi menorragia adalah gangguan menstruasi berupa keluarnya menstruasi secara berlebihan atau dalam jumlah terlampau banyak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya lebih dari 5 sampai 7 hari. Jadi menorragia haut sama haut kopi. Ini adalah kita darah. Leng darah sih. Itu dia gang. Apa? Kan normal PDT meja haid pe. Manga 1 atau 5 hari kayak main pe. Juga manga atas sampai 7 hari. Nah, lebih dari 5 hari ke 7 hari itu apa? Lebih dari normal di TP. Itu gangguan katemu terus ga. Kok dapat gangguan itu konsultasi oleh dokter, oleh bidang sio. Tanda dan gejala menorragia terjadinya perdarahan dalam jumlah yang banyak dan atau durasi yang panjang dari haid yang normal. Biasanya penggantian pembalut dilakukan kurang dari 2 jam sekali dan biasanya menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari. Kemudian cara untuk mengatasi menorragia mengonsumsi obat antiinflamasi seperti ibuprofen atau asam mefenamat untuk membantu mengurangi keluarnya darah. Kita kalau emang kopi beting gitu, bedome darah gitu, asal langsung minum obat nih, tolong konsultasi karena kopi TK lah mau lebih otot, minum di obat sesuai tabai di padahal dah, remeng aja gitu pem, memang minum tapi yang pertama harus konsultasi dulu dengan dokter, karena lihat tabai yang kopi, coba cara minum obat tadi A. Kemudian yang berikut oligomenorrea adalah kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yaitu siklus menstruasinya lebih dari 35-90 hari atau kurang dari 8-9 kali mengalami menstruasi dalam kurun waktu 1 tahun. Oh, gasot ngope. Tema normal tiap bulan cai haid. Kadang ngope misalnya bulan 1 ya cai, bulan 2 temangan, bulan 3 cai kole, bulan 4 temangan. So gitu pe. Itu cara gangguan. Jadi emego mga pernah alamin gitu lite, dikatemo terus ga, mereka obat lalu lite, konsul oleh dokter, ada siapa bayar tentang penyakit itu. Selanjutnya, tanda dan gejala lebih dari 35 hari tanpa menstruasi, siklus haid tidak teratur, jumlah darah haid sedikit. Cara mengatasinya itu menjaga berat badan tetap ideal, kemudian mencukupi kebutuhan nutrisi dengan baik, istirahat yang cukup, melakukan olahraga yang tidak berlebihan, dan menjaga kesehatan mental. Mereka sungguh petit leng balik stresio karena itu juga mempengaruhi siklus menstruasi itu. Dan yang terakhir itu premenstrual syndrome atau PMS adalah gejala-gejala yang dialami wanita sebelum memasuki masa menstruasi. Gejala tersebut berupa perubahan fisik, perilaku, dan emosi. Jadi temeot ngopi pasti pernah boleh alang menggotom kulit haid pedite temangan kontrol emosi terus ga apa sih osot gope temadanga senang aku hayata kadang gope perilaku itu berubah sih tuh itu kalau termasuk gangguan pada saat kita mau menstruasi gitu kan. Kemudian tanda dan gejala PMS itu yang pertama pada fisik, nyeri pada payudara, kemudian sakit kepala, nyeri otot, kram di perut, dan muncul jerawat. Tetapi masih banyak yang saya tidak sebutkan di sini tadi. Masih banyak juga hal yang bisa berubah pada saat kita sebelum haid. Selanjutnya itu tanda dan gejala PMS yang kedua itu bagian emosi.
saat haid itu juga kadang kita ngope gelang cumpeng sio, terus ga salah cue tong gelang rektang itu perubahan emosi dite pada saat ngope kudu haid sio dite itu. Kadang kita ngope boleh susah tidur, gairah seks meningkat, boleh juga depresi sio itu tamus. Kadang gue kalau dite, so gue pe, gelang hemong sio, kudu tadi kita dite, tapi gelang hemong, gue pe meremenu kita kerja mui. Tapi kadang itu pe tunda sio to, ya remenu tong gitu. Itu kalau caya, emang gue apa sio kudu hai dite pasti gelang hemong. Kemudian cara mengatasi PMS itu yang pertama melakukan aktivitas fisik, berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, membatasi minuman berkafein. Minuman yang berkafein itu yang pertama itu ada tadi tengah kopi sio, susu, teh. Emeremeng hai itu asin situ. Memang gue tadi minum susu untuk ganti darah atau lebih silang itu. Tapi kan, oleh susu itu mengandung teh, pandai berbau terus gak kemudian oleh susu itu mengandung kafein. Pandai gue itu kok. Itu kan emeremeng hai itu 12 darah tuh pastikan gue bang. Gelang pusing sio pe tapi mego inung apa sih juga tuh mai istirahat di tenda tuh kalau nggak pe boleh inung masih gitu karena mego ini high sio mereka dulu kopi istirahat dulu. Jadi itu onemai gangguan menstruasi pada remaja putri mungkin onemai kakak mengantarin silakan. Semangat kok. Terima kasih ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar materi dari saya.